Di tengah panasnya suhu politik Kolombia, dunia dikejutkan oleh kabar yang bikin bulu kuduk merinding. Miguel Uribe Turbay, salah satu calon presiden paling bersinar dari generasi muda Kolombia, ditembak saat kampanye. Yes, bukan diboikot, bukan dibatalkan, tapi literally ditembak 2 peluru mengenai kepalanya. Insiden ini bukan cuma bikin geger Kolombia, tapi juga bikin dunia bertanya, kok bisa politik di abad ke-21 masih parah seperti ini? Insiden bahkan Miguel Uribe saat kampanye mengejutkan publik Kolombia dan dunia internasional. Di tengah keramaian pendukung yang penuh semangat, seorang remaja tiba-tiba mendekat ke lokasi kampanye dan melakukan penyerangan. Dalam hitungan detik, suasana berubah jadi kacau. Terdengar 2 tembakan keras. Miguel langsung tersungkur dan tim pengamanan pun langsung bergegas melarikannya ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Banyak yang awalnya mengira ini cuma letupan petasan, tapi nyatanya itu adalah upaya perhatian terhadap salah satu figur politik paling menjanjikan di Kolombia saat ini. Lalu, apa sebenarnya motif dibalik insiden ini? Itu adalah pertanyaan yang sampai sekarang masih belum punya jawaban pasti. Polisi sudah menahan pelaku dan disebutkan pelakunya adalah remaja yang baru berusia belasan tahun. Tapi publik skeptis, masa iya seorang anak muda bertindak sendiri tanpa ada dorongan atau bayang-bayang kekuatan yang lebih besar di belakangnya? Banyak yang menduga ini bukan serangan spontan, melainkan bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan kandidat yang dianggap terlalu berani menantang sistem lama. Nah, mari kita gali lebih dalam. Ada beberapa kemungkinan motif yang muncul dari berbagai pengamat dan media independen di Amerika Latin. Pertama, Miguel Uribe dikenal sebagai tokoh yang tegas terhadap kartel narkotika dan ingin membongkar hubungan gelap antara elit lokal dengan jaringan kriminal terorganisir. Dalam beberapa wawancaranya, Uribe terang-terangan bilang bahwa ada mafia dalam politik yang menyamar sebagai pembela rakyat. Pernyataan kayak gitu tentu saja bikin banyak pihak kebakaran jenggot, terutama mereka yang udah nyaman hidup dalam sistem bayangan. Kedua, Miguel secara terbuka mengkritik kebijakan perdamaian pura-pura antara pemerintah dan kelompok seperti FARC dan ILN. Sementara banyak politisi memilih aman dengan narasi rekonsiliasi. Miguel menekankan pentingnya keadilan dulu, baru damai. Pendekatan ini membuat dia dicap mengganggu stabilitas, padahal justru dia mencoba membersihkan luka lama yang belum sembuh. Bisa dibilang, dia adalah ancaman serius bagi status quo, dan itu menjadikannya target logis bagi siapapun yang tak ingin tatanan lama terguncang. Ketiga, dan ini cukup menarik, adalah analisis dari jurnalis investigasi di Bogota yang menyebut kemungkinan adanya pola perekrutan pelaku muda oleh kelompok bayangan. Anak-anak muda yang rentan, miskin, dan mudah dipengaruhi sering dimanfaatkan untuk jadi alat serangan politik. Mereka diberi iming-iming uang atau dijebak secara psikologis dan dijadikan pion dalam permainan yang lebih besar. Jika motif ini terbukti, maka insiden Uribe bukan cuma percobaan pematoyan, tapi bentuk nyata dari sistem politik yang sudah sangat rusak dari dalam. Fakta lainnya yang mencurigakan, hanya beberapa hari sebelum kejadian ada laporan intelijen lokal yang menyebut adanya ancaman terhadap tokoh-tokoh politik reformis. Tapi laporan itu entah kenapa tidak ditindaklanjuti secara serius. Apakah karena kelalaian atau ada unsur pembiaran? Semuanya belum jelas, tapi satu hal yang pasti, sistem keamanan negara gagal mencegah tragedi ini meskipun sinyal bahaya sudah menyala. Buat yang belum familiar, Miguel Uribe Turbay itu bukan nama sembarangan bro, cucu dari mantan Presiden Julio Cesar Turbay. Miguel adalah politisi muda dari jalur tengah kanan yang vokal soal reformasi birokrasi, perang melawan narkotika dan penguatan institusi hukum. Di usia ke-38 tahun, dia jadi simbol harapan baru di tengah kebosanan rakyat Kolombia terhadap elit politik lama yang sering terjebak korupsi dan negosiasi dengan kartel. Kalau kita lihat dari sejarahnya, politik Kolombia memang enggak bisa lepas dari bayang-bayang kekerasan. Dari era Pablo Escobar sampai gerilyawan FARC, kekuasaan di negeri ini selalu dirayu dengan peluru. Jadi, walaupun ngeri, kejadian kayak gini bukan barang baru, tapi tetap aja buat generasi
generasi muda Kolombia ini seperti pukulan di dada. Masa mimpi perubahan harus dibungkam dengan cara sekejam ini? Dari sudut pandang media sosial, kasus Miguel ini langsung viral. Netizen dari Amerika Latin sampai Eropa rame-rame pakai tagar Fuerza Uribe. Tapi di balik empati itu, muncul juga suara-suara kritis. Kenapa negara yang mengaku demokrasi masih membiarkan kekerasan jadi bahasa politik? Apa gunanya pemilu kalau kandidat bisa ditumbangkan sebelum kotak suara dibuka? Pemerintah Kolombia buru-buru kasih pernyataan, mengecam keras, janji investigasi menyeluruh, dan memperketat keamanan nasional. Tapi skeptisisme masyarakat sulit dihindari. Bukannya pesimis, tapi banyak yang ngerasa ini bukan pertama kalinya pemerintah nampak tegas di media, tapi nggak ada taring di lapangan. Apalagi kasus kayak gini seringkali jadi sekedar headline sementara. Publik dikasih show investigasi, tapi nggak ada follow up yang nyata. Dan itu bikin banyak warga Kolombia makin apatis terhadap sistem. Ketika rakyat udah kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan keamanan, itu bukan cuma krisis politik, itu adalah krisis identitas negara. Di titik ini, kita nggak cuma ngomongin Miguel Uribe sebagai individu, tapi juga sebagai simbol. Dia adalah wajah dari generasi baru politisi Latin Amerika yang berani bicara jujur, bawa gagasan segar dan nggak tunduk pada pola-pola lama. Ketika orang kayak Miguel diserang, itu bukan cuma serangan terhadap satu orang, itu adalah ancaman terhadap kemungkinan perubahan itu sendiri. Kita harus ingat bro, demokrasi bukan soal kotak suara aja. Demokrasi sejati harus ngasih ruang aman buat ide, buat gagasan, bahkan buat orang yang berbeda pendapat. Dan kalau orang yang punya nyali untuk maju justru dibungkam dengan peluru, ya jelas ini bukan demokrasi sehat. Ini cuma sistem yang dibungkus rapi, tapi masih dijalankan dengan cara barbar. Kalau Miguel selamat dan bisa pulih, simpati publik mungkin akan jadi kekuatan besar yang mengangkat dia lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kalau tidak, sejarah akan mencatat satu lagi sosok reformis yang dihentikan paksa di tengah jalan. Dan luar itu bakal lama sekali sembuhnya. Akhir kata, kita sebagai penonton dari luar cuma bisa berharap bukan hanya pada keselamatan Miguel, tapi juga pada keberanian rakyat Kolombia untuk tetap berdiri. Karena kalau demokrasi mau benar-benar hidup, dia harus dijaga bukan cuma dari kertas suara, tapi juga dari peluru-peluru yang mencoba membungkam harapan. So gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.